Bismillahirrahmanirrahim. Dewa teman-teman, garasi Rasulullah itu asetnya kurang lebih 10 miliar ya. Nabi itu punya kendaraan untuk touring, punya kendaraan off-road, punya kendaraan yang untuk di dalam kota city car gitu. Kalau touring, Nabi pakai kendaraan namanya onta. Dan tahu harga onta Nabi berapa? Paling murah 5 miliar. Jadi satu onta Qaswa Nabi itu bisa beli 3 Alphard. Namanya si onta, tapi lebih mahal daripada Alphard. Terus kendaraan off-roadnya Nabi, kuda perang Nabi. Kudanya Pak Prabowo aja harganya 3 miliar ya. Apalagi kuda perang Nabi, lebih dari 3 miliar. Nah, city car Nabi namanya keledai. Itu untuk jalan dekat-dekat aja ke warung misalnya itu sih. Oke, keledai. Dan tiga-tiganya terparkir tuh di garasi Nabi. Jadi Nabi itu bukan orang miskin, tapi orang yang sederhana. Tidak menggunakan fasilitas hidup kecuali karena emang butuh yang bagus sekaligus ya sekalian, ya udah pakai yang bagus sekalian. Jangan tanggung. Jalan naik keledai berdua sama Aisyah. Ibarat bahasa kita mah naik motor berdua sama istri. Cari yang banyak polisi tidurnya. Kalau udah nikah nggak masalah ya. Oh, di sana banyak polisi tidur, bagus nih, jalan sama istrinya. Tapi sampai di rumah Abu Bakar kaget dan ngerasa nggak enak gitu. Kok Nabi yang datang, harusnya Abu Bakar ya dipanggil datang sendiri. Ya Rasulullah, kalau butuh apa-apa panggil aja biar saya yang datang, jangan Rasul ke rumah saya. Abu Bakar nggak ngomongin Aisyah sama sekali. Nabi yang diladeni sama Abu Bakar. Duduk Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah. Ada apa ya Rasulullah? Terus Rasulullah melihat ke arah Aisyah, bilang, Aisyah, boleh nggak saya ngomong duluan? Coba, seorang Rasul, kekasih Allah, pemimpin semua manusia, malah minta izin ke istrinya pengen ngomong. Aisyah, boleh nggak saya ngomong duluan? Kata Aisyah, boleh, tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya. Coba, ngomong kayak gitu Aisyah, jangan bicara kecuali yang benar. Emang kapan Nabi berdusta? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak pernah bohong. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar komen dari Aisyah kayak gini, Abu Bakar marah, unlike langsung. Wah, ini Aisyah nih postingannya nggak benar nih. Aisyah hapus, jangan posting kayak gitu atau ganti aja captionnya, jangan gitu-gitu amat gitu. Di unlike sama Abu Bakar, hampir unfollow, kan bahaya kalau di unfollow. Kayaknya. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, waihak gitu. Kenapa kamu mengatakan hal demikian kepada Rasulullah? Allah aja percaya kepada Aisyah. Siapa kamu nggak percaya kepada Rasul? Siapa kamu nggak percaya kepada Rasulullah? Didorong sama Abu Bakar, dorong gini. Langsung dibelain sama Rasulullah. Ya Abu Bakar, jangan sakiti istri saya. Kami nggak datang ke sini supaya kamu menyakiti istri saya. Marah-marah Rasulullah ke Abu Bakar. Terus Abu Bakar, ya Rasulullah maaf. Dibelain. Abu Bakar minta maaf, dibelain sama Rasulullah. Rasulullah naik ke belakang. Aisyah, tuh lihat tuh aku belain kamu kan? Mana dalil? Nggak ada dalil yang keluar sama sekali. Akhlak yang keluar, yang di display itu akhlak dulu. Nanti kalau udah tertarik dengan akhlak, dia masuk ke dalam outlet itu baru ngomongin dalil. Aisyah, tuh aku belain kamu kan? Ya. Terus sekarang gimana kata Rasul? Udah kita pulang aja yuk daripada orang itu ngamuk gitu. Aisyah takut sama ayahnya, pulang diantarin lagi sama Rasulullah. Udah happy lagi tuh. Ternyata menyelesaikan masalah di antara kita itu dengan akhlak juga selesai. Kadang-kadang kan kita dikit-dikit keluar dalil, dikit-dikit keluar dalil, padahal bukan waktunya. Kita suka menggunakan istilah balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi Nabi sendiri nggak menyampaikan waktu itu. Kenapa? Baligh itu harus sampai ke hati, bukan cuma ngucapin. Kalau ngucapin namanya bukan balighu anni, tapi ucapkanlah dariku walaupun satu ayat. Kalau tabligh itu harus berkesan di hatinya. Berarti harus cari momen yang pas. Likulli maqamin maqal. Semua tempat itu ada teksnya. Itu disebut dengan bijaksana, wise, hikmah. Pulang seru-seruan lagi. Dan Nabi itu orangnya nggak kaku. Padahal Nabi paling soleh kan. Orang sesoleh Nabi ternyata nggak kaku. Terus siapa kita yang ngerasa lebih soleh daripada Nabi jadi kaku? Kenapa kita makin belajar sunnah makin kaku? Makin belajar ayat dan hadis makin susah senyum. Harusnya makin rajin belajar hadis makin rajin senyum ya. Baca satu hadis senyum, kenapa? Sunnah Nabi kan tersenyum.
ngelihat perbedaan pendapat, yang satu kunut, yang satu nggak kunut, senyumin aja. Jangan lihat yang kunut marah, orang yang kunut ngelihat yang nggak kunut, nggak sah, saling meledek-ledekan. Padahal Nabi aja ngelihat perbedaan pendapat di antara sahabat disenyumin. Bahkan ada sahabat yang agak-agak aneh gitu ibadahnya, disenyumin dulu baru dinasehatin. Kayak ada sahabat tuh sholatnya agak-agak heboh sendiri, tutorial ala dia lah. Nabi sholat berjamaah, dia datang pengen makmum kan, terus Nabi udah ruku. Wah, Nabi udah ruku nih, dia masih di pintu masjid, langsung dia takbir, dia ruku, jalan sambil ruku. Kan terkenal dengan itu, namanya bakroh namanya, jalan. Makanya saya bilang sholat tutorial dia. Mana ada Nabi nyontohin jalan sambil ruku kan? Tapi seru juga gitu ya. Masuk ke shaf, udah selesai sholat dia curhat, Rasul, tadi saya sholatnya seru loh, kata dia. Seru gimana? Saya sholatnya di depan pintu, takbir terus ruku, terus jalan sambil ruku. Boleh nggak tuh Rasul? Baru udah kejadian baru ngomong boleh apa enggak? Nabi senyum. Ya udah, lain kali jangan diulang ya. Gitu doang komentarnya coba. Kalau kita kan bahasa keluar semua dalil kan ya, habis aja orang itu. Sama aja udah hijrah juga disalah-salahin, tetap aja masuk neraka. Kan mending nggak usah hijrah sekalian kan gitu. Ternyata Rasul nggak. Dia contohin akhlak senyum, wise, empati, tahu ini baru belajar. Kecuali orang yang sengaja ngelakuin itu baru dosa kan. Kalau ini kan baru belajar. Ada juga yang sholatnya nggak pernah dicontohin Nabi, tapi dia ngelakuin. Bilal kan sholat apa? Syukur wudhu. Nabi ngelihat Bilal habis berwudhu sholat. Pas sudah selesai sholat, Nabi tanya, Bilal itu sholat apaan? Coba bayangin, Nabi nanya. Padahal Nabi kan yang ngerti agama. Nanya ke Bilal, Bilal itu sholat apaan ya? Bilal bilang, sholat syukur wudhu. Bangga gitu. Oh, Nabi nggak komen tuh, senyum doang tuh. Coba bayangin, Bilal, lo nggak usah ngelakuin yang gua nggak ngajarin ya. Itu mah dasar segala macam keluar istilah. Enggak, Nabi mah karena Nabi tahu ibadah sunnah itu sifatnya mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Karena ada sunnah yang muqayyad, ada sunnah yang mutlak. Kalau kita lebih dalamin lagi nih fikih agama, ada sunnah yang muqayyad itu udah diatur waktunya, hautunya. Waktunya misalnya kayak muqayyad itu tahajud, berarti malam. Kayak qabliyah, ba'diyah itu mengiringi sholat wajib. Tapi ada yang mutlak, bebas dilakuin kapan aja dan berapa rakaat pun bebas. Namanya juga mutlak, bebas. Nabi itu orang yang easy going dalam urusan rumah tangga, dalam urusan sama temen, empati, tahu banget orang lain tuh maunya apa. Saking empatinya Nabi, kadang-kadang Nabi itu jadi kayak ra'fah itu gak enakan. Jadi kalau kita jadi orang yang gak enakan, insya Allah kita udah ngikutin akhlak sunnah Nabi. Gak enakan gimana? Kita lagi ngecengin satu cewek. Wah, ini istri soleha ideal banget nih, pasti ini bakalan jadi Khadijah dalam hidup saya nih. Tiba-tiba datang teman kita curhat, luar biasa ya, di kampus kita ada anak baru dan itu keren banget loh. Siapa itu yang kerudungnya kayak gitu, itu warna itu. Kan kita tadi udah ada hati ke dia, karena ngelihat teman kita juga mau, kita jadi rafah, nggak enakan. Aduh kasihan dia, udah dia aja duluan. Kita belakangan kalau dia gagal. Yang jelas nggak rebutan, apa segala macam sampai rame main belakang, main sihir segala macam, nggak. Ini Rasulullah banget nih, orangnya rafah. Sama kayak Rasulullah ketika di rumah beliau ada tamu, lagi duduk di rumah, dikasih makan sama Nabi, minum, udah pokoknya makannya tuh udah utuh, udah appetizernya udah, main course-nya udah, dessertnya udah, semuanya udah beres nih, nggak pulang-pulang. Rasulullah bingung, ngeliat jam, nggak ngerti jam berapa ya sekarang kalau bahasa kita ya, artinya kan udah malam, nggak pernah. Oh baru jam 10 ya Rasulullah. Oh ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada ya Rasulullah. Terus aja gitu. Nabi pengen istirahat, mereka nggak tahu supaya segera pulang. Nabi nggak enak mau nyuruh mereka pulang. Gimana cara nyuruh mereka pulang? Istri udah kasihan nunggu di dalam, kok suami nggak masuk. Akhirnya turun ayat loh. Allah yang negur mereka. Kalau nggak salah di surat Al-Ahzab apa surat An-Nur gitu. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian datang ke rumah Nabi, lalu kalian sudah selesai makan, maka pulanglah. Karena itu akan menyulitkan Nabi SAW. Turun ayat suruh mereka pulang. Pas turun ayat, Nabi kan nggak boleh nggak menyampaikan ayat. Kalau ada ayat harus dibacain. Kata Nabi, Alhamdulillah udah turun ayat, kata Nabi. Oh Masya Allah, ayat apa ya Rasul? Sahabatnya kegeeran gitu kan. Baca-baca ya Rasul, kita pengen mendengar. Wah bagus nih, ada materi baru nih gitu ya.
Pasti bacain, kalau kalian datang ke rumah Nabi disuruh makan, makanlah. Kalau sudah selesai makan, maka pulanglah. Jangan berlama-lama. Konteks ayatnya itu jangan berlama-lama. Oh, itu maksudnya pulang. Coba Rasulullah tuh gitu. Sampai Allah terlibat karena Rasulullah tuh fatun, orang yang sangat nggak enakan. Saking nggak enakannya tuh kadang-kadang sering menyulitkan diri sendiri. Pernah nggak sih kita nggak enakan jadi menyulitkan diri kita sendiri? Itu Rasulullah banget. Pulang dari taklim, ngeliat teman ada yang jalan kaki, rumah kita mungkin di timur. Saya tanya sama dia, mau kemana? Mau pulang? Nggak ada kendaraan nggak? Ya udah ikut saya aja. Ya udah ikut. Ternyata rumahnya di barat. Jadi kita ke tempat yang lebih jauh. Ya kita nggak akan cari-cari alasan nganterin. Pas sampai sana pulang jadi telat sendiri. Mungkin karena kita nggak ngerasa nggak enakan sama dia, kita bantu. Ini hal-hal yang disebut dengan rofa. Nggak enakan dengan pasangan. Rasulullah tuh pernah nggak enakan sama istri. Gimana nggak enakannya? Nabi satu pagi lapar, belum makan dari subuh. Pergi ke dapur, buka-buka gitu, buka panci, buka segala macam, lihat nggak ada isi. Aisyah belum masak, lagi buka-buka kayak gitu di dapur, tiba-tiba Aisyah lewat. Aisyah nongol nih. Pas Aisyah lewat, Nabi langsung bilang, Aisyah, saya puasa loh hari ini. Coba gimana Rasulullah? Nggak pengen bikin Aisyah salah tingkah dan merasa nggak nyaman karena belum masak untuk Rasulullah dan Rasulullah lapar. Jadi kan Aisyah jadi nggak enak hati tuh. Untuk membuat Aisyah tetap nyaman, Rasulullah bilang, Aisyah, saya puasa loh hari ini. Oh gitu, ya udah sekalian saya nggak masak. Padahal Nabi tadi tuh nggak ada niat puasa. Kan puasa sunnah nggak harus niat dari awal kan? Boleh niat belakangan selama belum makan apa-apa. Jangan sampai niatnya udah minum kopi, udah makan pempek, baru saya puasa aja deh. Tapi pempeknya udah habis berapa kapal selam misalnya. Nah, ini Rasulullah tuh nggak enak hati kepada istrinya sampai bikin istrinya nyaman. Jadi kalau kita pulang ke rumah, di rumah makanannya apa aja, alhamdulillah enak banget. Mama pintar banget sih masak. Kapan masaknya? Oh tadi bibi yang masak. Oh iya nggak apa-apa. Nah, maka tetap makan sama, dengan menghargai yang masaknya. Nabi kan pernah diundang ke rumah seseorang, undangan untuk have lunch gitu kan, makan siang. Dianggap itu kayak selamatan, acara besar. Datang Nabi sama sahabat. Ternyata yang undangnya orang miskin. Terus pas sampai ke dalam rumah mau makan, dihidangkan satu roti yang keras namanya qadid. Qadid itu roti kalau dimakan harus dicelupin ke air baru bisa dimakan, soalnya keras banget. Nabi duduk, dihidangin qadid. Nabi nunggu, kirain habis qadid nanti bakalan datang kayak susu, selai, daging, segala macam. Ini kan baru datang satu menu nih. Ditunggu lama nggak datang-datang. Terus kata tuan rumahnya, Rasulullah silakan. Oh iya. Nabi heran ternyata makanannya itu doang tuh. Tapi ngundang orang kan agak-agak gimana gitu nih sahabatnya. Kenapa ngundang Rasul padahal dia nggak punya apa-apa di rumah? Karena mereka tahu makanan yang dimakan Rasul itu berkah. Dan mereka mengharapkan keberkahan itu. Nabi terus bilang ada cuka gitu. Bukan ada cuka, ada jadi makan pempek ya. Kayaknya ini ceritanya di Palembang nih. Ada lauk gitu. Nabi tanya lauk. Oh nggak ada Rasul, cuma ada cuka kata dia. Oh dihidangkanlah cuka. Cuka terus agak-agak pedas gitu. Dihidangkan cuka. Nabi ngeliat cuma cuka. Akhirnya Nabi colek tuh roti, Nabi sobek tuh roti, dicolek ke cuka, dimakan. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik lauk itu cuka. Tapi kalau di Palembang orang ngerti kali ya, memang sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau di luar Palembang orang nggak ngerti tuh. Saya salah contoh Kalau di luar Palembang orang nganggap cuka itu sesuatu yang nggak enak, kecuali sedikit doang untuk makan bakso atau cuanki atau apalah. Tapi kalau di Palembang itu emang sebaik-baik lauk sih. Nah di Arab itu cuka biasanya makanan orang miskin banget yang nggak ada makanan lain gitu. Di Arab ya, di Arab. Kalau di Palembang cuka itu makanan favorit orang kaya sih. Orang kaya yang masih jomblo. Tetap aja. Nah teman-teman, saking gak enakan Nabi itu kayak gitu, sampai memuji makanan. Jadi kalau kita dikasih cuman garam sebaik-baik lauk gitu, garam loh mah gitu. Papa senang makan garam, senang makan saya pernah di rumah istri nggak masak, akhirnya saya
goreng telur sama pakai cabai rawit. Pas istri, aduh kasihan suamiku nggak dimasakin, maaf ya baru pulang dan segala macam. Enggak, mah tahu nggak? Tapi kita manggilnya bukan mah ya, adalah pokoknya panggilan tertentu. Mah tahu nggak? Dulu aku waktu kecil masakan yang paling aku suka itu nasi terus sama garam sama cabai, itu udah nikmat banget, dunia milik sendiri gitu. Oh gitu, ayo udah lanjutin aja. Makan sendiri. Cuman jangan sering-sering ya, sekali-kali aja kayak gitu. Pernah juga Nabi lagi duduk sama istrinya lagi berdua gitu. Nabi ngeliatin aja wajah istrinya gitu kan. Kan melihat wajah pasangan itu pahalanya kayak sholat 2 rakaat kan ya. Jadi kalau teman-teman nanti udah nikah mau dapat pahala sholat, duduk aja gini. Rempong lalu lalang gitu, diliatin aja. Ngapain sih ngeliat orang kayak gitu? Saya heran. Baru pertama ngeliat ada bidadari nginjak kakinya di bumi. Wah. Jalan ngeliatin. Nabi lagi duduk sama Aisyah. Habis Aisyah tuh masak seharian. Dan Aisyah tuh terkenal istri Nabi yang gak terlalu pintar masak. Siapa istri Nabi yang pintar masak? Ummu Salamah. Sampai dia punya brand sendiri, Ummu Salamah Cake gitu. Saking terkenal pintar masak ya. Pokoknya kalau masakan Ummu Salamah semua orang doyan. Kan sampai ada adegan Aisyah lagi bikin acara kayak dinner gitu, terus Ummu Salamah ngirim masakan, dilempar kan masakannya sama Aisyah. Kalau istri Nabi yang lain ngirim masakan mungkin gak akan dilempar, soalnya sama nih kualitasnya. Tapi kalau Ummu Salamah, ini masakan Aisyah siapa yang makan? Kalau Ummu Salamah udah ngirim makanan. Nah waktu itu Aisyah habis rempong seharian bikin kue. Jadi kayak kue lebaran gitu dibikin sama Aisyah. Banyak tepungnya di atas, kayak ada gula yang salju gitu. Udah seharian selesai bikin kue, Rasul makan sama Aisyah sambil cerita-cerita yang lucu-lucu, yang seru-seru gitu. Tiba-tiba ada istri Nabi yang lain yang paling senior ngetuk pintu. Siapa istri Nabi yang paling senior? Berinisial S, Saudah. Usianya udah 60 tahun lebih. Saudah datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah by the way, Saudah itu emang satu geng sama Aisyah. Karena istri Nabi itu punya 2 geng. Ada geng Aisyah, ada geng Sofia. Sofia itu istri Nabi yang orang Yahudi itu. Geng Aisyah itu isinya Aisyah, Saudah, Hafsah. Itu geng Aisyah. Kalau geng Sofia, Ummu Salamah, Maria, nanti ada nama-nama keren-keren gitu. Sofia itu bedanya sama Aisyah cuma setahun. Aisyah 16 tahun pas Nabi wafat, 19 tahun. Sofia itu 20 tahun. Jadi baru lulus SMA gitu. Datang nih Saudah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Duduklah Saudah di antara Nabi, Aisyah, Saudah. Kata Aisyah, Saudah, saya habis masak loh. Mana? Oh ya, Saudah rasain deh, enak deh. Kata Rasul juga enak. Ah malas gua kenyang gitu kata Saudah. Saudah, ini nggak ngenyangin, satu aja. Menghargai saya yang udah capek masak dari pagi. Aisyah, saya lagi malas gitu. Saudah, satu aja coba menghargai saya. Aisyah, malas tau gak sih? Nih ramai nih 2 cewek ini nih berdua. Akhirnya Aisyah kayak ngerasa kurang dihargai. Aisyah bilang, Saudah kalau kamu gak ngerasain ini, gak mau coba, saya lemparin nih tepung ke wajah kamu. Mulai ini agak-agak main kasar ya. Kata Saudah, sok kalau bahasa Sunda, sok tuh apa? Coba aja gitu. Apa? Laju. Sok gitulah pokoknya. Coba gitu. Saya lemparin nih tepung ke wajah kamu. Coba kata Aisyah, Saudah. Bener diambil tepung dilemparin ke wajah Saudah. Tiba-tiba jadi kayak tren tubusan kan. Wah, apa nih wajahnya kok jadi kayak zombie gitu. Terus Saudah ngerasa dilemparin wajahnya dengan tepung, kan ngerasa nggak enak gitu. Ngelihat ke arah Rasulullah ngasih kode. Maksudnya balesin gitu. Disuruh balas. Saudah dapat lampu hijau dari Nabi, ngambil tepung dilemparin ke Aisyah. Lemparan tepung sampai jadi benar-benar putih dua-duanya, aneh gitu, kayak pantomin gitu, kayak badut. Tiba-tiba lagi lemparan seru-seruan kayak gitu, terdengar suara jawara Quraisy ketuk pintu. Assalamualaikum, suara Umar. Langsung ngacir 2 orang cewek ini masuk ke kamar, lari langsung mendengar suara Umar. Waalaikumsalam kata Nabi, dibukain pintu sama Nabi, duduklah Umar masuk ke dalam rumah, melihat rumah Nabi kayak kapal pecah gitu berantakan. Umar gak berani komen, like aja deh daripada komen.
Nggak usah di komen ya, udah like aja. Banyak ini tepung gitu berantakan. Umar diam, Nabi senyum-senyum. Umar nanya, Rasul kenapa sih senyum-senyum? Kata Nabi, itu tuh lucu dua cewek gitu. Kenapa? Mereka tadi habis lempar-lemparan tepung, makanya ini berantakan. Begitu dengar suara kamu, langsung lari, takut sama kamu. Umar merasa gak enak hati. Harusnya mereka takut ke Rasul, bukan kepada Umar. Umar teriak, dua orang cewek gitu kata Umar. Kalian takut kepada Umar bin Khattab, tapi gak takut kepada Rasulullah, kata Umar. Mereka menjawab dalam kamar, ya soalnya kamu Umar ghalidun syadid, cowok yang keras lagi kasar, sedangkan Rasulullah itu lembut dan baik hati. Baru Umar oh ya udah kalau gitu senyum-senyum. Ini rumah tangga Nabi, coba menyelesaikan masalah bukan pakai dalil, pakai akhlak, easy going, dibikin dua-duanya nyantai, nyaman nggak? Oh ini mubazir nih, kan mubazir itu saudara setan, enggak kan nanti bisa dibersihin lagi. Dan kita nggak tahu konteks adegan sejarah itu, sehingga kita nggak bisa menjudge sejarah. Jangan pernah menjudge sejarah karena kita nggak hadir waktu itu. Kita hanya bisa mengambil inspirasi. Kalau kadang-kadang ada orang yang mengatakan, itu kenapa kayak gitu? Kan dia nggak tahu kondisi yang sebenarnya. Kita hanya bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu. Intinya teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan yang nggak jelas tadi ini tentang kebesaran Allah yang menggerakkan hati orang banyak. Jadi kalau orang banyak bisa digerakin hatinya, apalagi cuman satu orang. Terus tentang alur hidup kita itu ditentukan oleh Allah. Terus yang terakhir juga tentang akhlak itu adalah bingkai segala kebaikan. Dalil tanpa akhlak itu pahit rasanya. Jadi bukan bikin orang nyaman, malah bikin orang menjauh. Walaupun dalil itu benar, Al-Quran benar, hadis benar, tapi kalau nggak dibingkai sama akhlak, itu bikin orang jauh. Makanya teman-teman yang sekarang lagi belajar berhijrah, jangan hanya menunjukkan setelah kita berhijrah rajin sholat, itu bagus, tapi itu pribadi. Orang nggak perlu tahu. Jangan menunjukkan bahwa kalau kita udah hijrah itu udah banyak ngomongin ayat, hadis, pinter, share gitu, broadcast ke teman-teman. Bukan itu yang kita display setelah hijrah. Tunjukkan bahwa hijrah itu emang lebih baik dengan cara kita mendisplay akhlak kita lebih baik sekarang daripada yang dulu. Sehingga ayah kita, ibu kita ngomong, si abang tuh kenapa ya? Saya sekarang takjub ngeliat dia udah berubah, baik banget sama orang tua. Kalau orang tua ngomong diam, senyum, bantuin ibunya, nggak pernah lagi bantah, teriak-teriak, membentak. Dia sekarang belajar di mana ya? Akhirnya orang tuanya justru merasa takjub dan berharap lebih banyak anak yang hijrah kayak anaknya ini. Gitu juga teman kita, gitu juga tetangga kita, gitu juga calon mertua kita. Maksudnya gitu. Jadi setelah kita berhijrah, jangan banyak pakai dalil, Pak. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Bukan itu nomor satu. Itu yang kita display justru akhlak dulu. Nanti kalau akhlaknya udah membuat orang respect, secara wajar, secara bertahap kita ngomongin sesungguhnya Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Bertahap, nggak bisa sekaligus. Makanya tunjukkan bahwa Islam itu emang sebaik-baik syariat lewat akhlak, bukan lewat debat. Apalagi debatnya di sosmed, nggak enak banget. Dua-duanya nggak benar, dua-duanya saling merasa paling benar gitu. Padahal dua-duanya nggak pakai dalil dengan tepat. Jadi tunjukkan Islam itu baik, Islam itu rahmatan lil alamin, justru lewat akhlak. Anak muda yang udah berhijrah, jangan sampai menjadi terkesan kayak eksklusif, merasa dirinya paling baik di antara manusia. Justru harusnya setelah dia berhijrah menjadi orang yang paling bermanfaat buat teman-temannya. Kalau ada temannya yang sakit, dia yang pertama menjenguk. Kalau temannya ada masalah, dia yang pertama nolongin. Kalau nggak bisa nolong, minimal dia ngeling ke orang yang mampu menolong. Ya tetap bantu. Jadilah orang yang membingkai Islam kita dengan akhlak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dakwah walaupun nggak banyak bicara kepada orang lain.